Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanta Pratama. Saya akan mempresentasikan tentang etnografi. Etnografi berasal dari kata etnos dan grafen. Etnos bermakna etnis, suku atau bangsa, sedangkan grafen bermakna tulisan atau uraian. Dengan demikian, secara etimologis, etnografi berarti tulisan tentang satu atau beberapa etnik, suku atau bangsa. Namun pengertian tentang etnografi tidak hanya sampai sebatas itu. Menurut Burhan Bungin mengatakan etnografi merupakan embrio dari antropologi. Artinya, etnografi lahir dari antropologi yang jika berbicara etnografi tidak lepas dari antropologi. Setidaknya sudah mempelajari dasar dari antropologi. Etnografi adalah metode yang lazim digunakan dalam penelitian antropologi. Penelitian etnografi ini mensyaratkan dilakukannya penelitian lapangan dan penelitian bertindak sebagai orang yang sedang mempelajari suatu kebudayaan. Dalam melakukan penelitian etnografi, peneliti harus menguasai secara baik konsep dan teknik yang akan dilakukannya. Di samping itu, untuk memperoleh data yang objektif, peneliti harus masuk dalam komunitas yang etnografi baru. Etnografi baru atau etnoscience, etnosematik, analisis komponen dan sebagainya muncul di kalangan antropologi Amerika akhir-akhir ini sebagai pendekatan formal untuk menganalisis materi etnografi. Etnografi baru mempunyai sasaran yang diajukan sebagai dalil, yaitu membuat pemaparan etnografi menjadi lebih akurat dan lebih replikabel daripada yang dianggap telah berlaku pada masa sebelumnya. Untuk menjadi tujuan itu, etnografi harus berupaya memproduksikan realitas budaya seturut pandangannya, penataan dan penghayatan warga budaya. Tokoh terkemuka etnografi baru yaitu Godennaut mengemukakan bahwa ia kesulitan menghubungkan suatu etnografi yang mengandalkan kategori pribumi dengan antropologi teoritis dalam arti luas. Godennaut mencoba memecahkan masalah dengan menyarankan pemisahan antara antropologi selaku etnografi deskriptif berkaitan dengan kategori menurut warga pribumi atau warga suatu budaya tertentu, dengan antropologi selaku etnolog komparatif berbicara tentang kategori teoritis yang diajukan oleh antropologi. C. Hubungan antara teori etnologi dan fakta etnografi. Perbedaan antara fakta dan teori telah dikeramatkan dalam antropologi, yaitu berupa perbedaan antara etnografi pemerintah atau deskripsi budaya dan etnologi pembentukan teori mengenai pemberian itu. Pengumpulan fakta bukanlah prosedur ilmiah yang telah memadai. Fakta hanyalah ada sehubung dengan teori dan teori tidak dirusak oleh fakta. Teori digantikan oleh teori-teori baru yang memberikan penjelasan yang lebih baik tentang fakta itu. D. Penelitian etnografi pada masyarakat kompleks. Pengumpulan data penelitian pada masyarakat kompleks selain menggunakan metode etnogram juga menggunakan teknik survei untuk menandat gambaran umum dari subjek yang ditelitinya. Di samping itu, penelitian pada masyarakat kompleks juga menggunakan metode analisis jaringan sosial. Analisis jaringan sosial digunakan untuk mendeskripsikan pola-pola hubungan antara satu orang atau satu pihak dengan orang atau pihak yang lainnya. Analisis jaringan sosial dilakukan dengan cara menentukan alfa sebagai titik sentral jaringan yang kemudian diperlebar pada para alter. Aspek historis pun tidak dapat diabaikan karena peristiwa sejarah merupakan peristiwa yang terjadi pada masa silam.
dan bahwa pengetahuan kesejarahan adalah pengetahuan tentang peristiwa masa silam. Akan tetapi, karakterisasi sejarah sebagai perhatian terhadap masa lampau itu mungkin tidaklah selugas atau sejelas kedengarannya. Masa lampau dapat berarti kejadian yang berlangsung 5 menit yang lalu, 5 tahun sebelumnya, atau 500 tahun yang silam, dan sebagainya. Akan tetapi, ada metode yang berbeda untuk mengangkat kembali atau membangun kembali antara yang 5 menit yang lalu atau 500 silam. Jika minat kita tidak sekedar pada kronologi pengisahan sejarah alam, kita harus menggunakan proses klasifikasi, kategorisasi, serta menunjukkan kemungkinan hubungan antara tipe kejadian alam. Disinilah perspektif fungsional dalam perspektif evolusional harus digabungkan dengan perspektif historis. Sebab hanya dengan menggabungkan fungsionalisme, evolusianisme, dan sejarah itulah kita dapat mulai merumuskan teori dengan menata data secara demikian. Perhatian kita akan tertuju pada tipe elemen atau kejadian yang membantu kita memahami cara-cara kerja sistem yang konkret dan alasan muncul cara kerja itu. Sekian, terima kasih.